Kalian sedang apa? Wah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Soalnya Amanuja Kubata, belalang yang membangkang, 1 viewers. Share. Udah sih, itu sih. Dan aku juga ingin membuat kalian menyelar, karena aku punya pisang madu kah namanya ya, pisang madu. Tara, makan. Ini bukan piscok guys, ini pisang madu, oke? Pisang madu, pisang goreng madu. Besok pajama drive kan, maka aku demo berarti bareng Cynthia. Siapa yang ingin melihat demo aku bareng Cynthia? Kalau ada yang mau melihat, berarti harus nonton pajama. Nanti aku ke Balikpapan guys. Siapa yang di sini orang Balikpapan? Soalnya kan aku kan makan kulit ayam kan, tapi kulit ayam crispy. Terus tuh kalau biasa aku tuh copot yang ujung, kedua kali copot. Biasanya sih mau copot juga, tapi tuh kayak masih bisa, kayak belum sepenuhnya copot gitu, udah di sini, jadi kayak masih bisa di apa namanya, didorong buat dia masuk lagi. Terus ini yang kedua kalinya ya benar-benar copot. Jadinya aku menjadi dokter gigi dadakan lagi, karena tuh dokter giginya tuh kayak ada jadwalnya tersendiri kan, dan pas dia jadwal aku pun ada jadwal. Nah terus kalau misalnya aku tidak ada jadwal, dia nggak ada jadwal juga. Kayak kenapa dokter ini gitu loh ya, jadi kayak kesel karena dokternya jadwal pas aku ada jadwal, aku nggak ada jadwal, dia juga nggak ada jadwal, jadi sedih. Terus nanti katanya dia akan ada jadwal lagi tanggal 13, sedangkan aku tidak tahu 13 itu aku ada apa. Jadi kayak aku tidak bisa buat janji dulu. Ternyata aku bilang ke empat giginya, aku bilang kayak, emang ini nggak bisa sama dokter lain ya kak, kayak buat ganti karet gitu-gitu, buat periksa emang nggak bisa sama dokter yang lain. Katanya
gak bisa, harus sama dokter yang udah nanganin kamu duluan. Kayak kenapa nggak bisa, kan sama-sama dokter. Tapi mungkin karena dokter yang pertama kan yang emang ngurusin aku kan, dia tahu banget struktur gigi aku kan, jadi nggak boleh ganti-ganti. Terus aku merasa pas aku memakai behel, kayak katanya kan orang-orang proses giginya itu agak lama kan, kayak 1 tahun atau apa. Tapi kayak koko aku tuh bilang kayak gigi aku tuh sudah berubah, udah agak berubah, kayak cepet gitu. Terus aku merasa pipi aku sebelah sini sudah tidak gendut seperti dulu. Mungkin karena aku makan bubur terus ya, tambah monyong. Tapi kakak nggak boleh gitu ya, ini tuh monyong aku itu pemberian dari Tuhan, karena dari dikasih sama papi aku. Nggak boleh gitu kak. Wah, ada rumah kah itu? Ya gak sih, itu rumah gak sih? Makasih banyak ya kak Yandi Widi, itu rumah kan? Oh, kastil deh ya, makasih banyak. Ya udah sih, kan kastil tempat berteduh, rumah juga tempat berteduh. Tadi aku mau ngomong apa kan, aku lupa ya. Ya kan, coba deh kalian, kan ada tuh filter di mana muka asli, muka lama dan muka baru. Coba deh disatukan, itu berbeda gak? Karena aku berharap berbeda. Jadi aku tidak usah mengecilkan Rahang karena dia sudah mengecil sendiri. Tanggal 21 show di Kemayoran gak? Wah, aku tidak tahu. Aku belum tahu karena belum dikasih tahu. Aku tuh mau kasih tahu sesuatu tahu guys ke kalian. Sebenarnya aku kayaknya udah kasih tahu deh. Kayaknya aku udah kasih tahu nih di showroom kemarin. Tapi nggak apa-apa, aku mau pamer aja. Sebenarnya RKJ yang kemarin aku cuma belajar blockingan itu selama 2,5 hari, 3 hari, tapi hitungannya 2,5 hari karena ada show juga kan. Ya aku mau pamer itu aja sih. Aslinya tuh sebenarnya aku ini tahu bukan di situ, tapi ada di suatu posisi lain, tapi aku harus belajar itu aja. Makanya waktu itu kayaknya 2,5 hari itu aku kayak cuma tweet siang pagi, itu kayak nggak ada topik lain, kayak siang pagi gitu. Terus kayak PM aku juga menyusut karena aku memikirkan hal itu. Jadi aku bangun pagi jam 7 pagi, jam 8 aku langsung latihan sampai jam 12 malam berturut-turut. Ya. Tapi tetap bawaan Hagafi guys, tetap Hagafi, tidak pindah kalau yang Hagafi. Cuma ya kalau yang lain tuh beda. Habis ini belajar blockingan Hamin 1 aja Lin, kayak
Kakak coba deh, coba sendiri H-1. Bisa sih, tapi hilang aja. Elin gen berapa? Aku gen Z. Ya, aku gen ya kan, gen Z kan. Gen Z ya, gen Alpha itu dari 2012 ke bawah. Aku 2007. Aku nggak mau jadi gen Alpha. Sebenarnya kabar diskonya karena gen Alpha kata-katanya membingungkan. Gimana caranya keterima audisi, Lin? Caranya keterima audisi adalah gimana ya, aku juga nggak tahu. Aku tiba-tiba juga keterima, nggak tahu, tiba-tiba keterima, bingung aku. Tata. Aku baru tahu kalau Unhypen tuh ada dramanya, jadi membuat drama series gitu. Dan aku menonton baru 4 episode soalnya, jadi aku nonton 4-4-nya langsung karena dia kayak short drama gitu loh, kayak cuma 9 menit 10 menit doang. Terus kece banget mereka. Aku suka semua episodenya. Kayak mereka sekece itu. Jadi tadi makan apa? Tadi tuh aku memakan pisang madu, terus nasi sama kulit ayam. Mantap, enak tuh, enak. Kalian tadi makan apa aja? Ramen, nasi goreng pakai nasi. Nasi goreng pakai nasi bukan sama-sama nasi ya, Kak? Aku tadi makan siomay pakai nasi. Aku baru tahu siomay bisa dipakai nasi. Semua bisa dipakai nasi. Kan kelas berapa? Aku kelas 12. Terus tadi tuh kan aku kan online class kan. Terus kayak gurunya bilang kayak, kamu kemana aja? Padahal aku selalu ada. Kayak
Dia bilang kamu kemana aja, aku selalu ada di situ. Kamu kelas berapa? Aku kelas 12. Tahu gak sih kayak hampir kayak hampir kan itu kan waktu itu kan aku show kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan aku 4 hari total show kan, yaitu Eta Kata, RKJ, Pajama, habis itu besoknya langsung off air di Bandung. Itu kayak 4 hari itu aku kayak nggak ada istirahat di muka aku gitu loh, make up terus gitu. Jadi kalau kalah latihan tuh aku no make up, terus kayak aku kayak mau istirahat gitu, kayak kasihan banget gitu loh, muka aku kayak make up terus gitu kan. Jadi aku mengistirahatkan badanku hari ini. Bentar lagi jadi maba. Masih lama gak sih? Masih ada 1 tahun lagi, masih tahun depan. Tahun depan kan? Apa tahun ini? Kalau lulus tuh kapan sih? Lulus kapan ya? Tahun depan kan? Masih lama guys. Masih ada 12 bulan lagi. Kalian temenin aku belajar ya. Oke, pengen kuliah jurusan apa? Sebenarnya aku kan pengen kuliah jurusan perfilman, tapi tuh bingung gitu loh, karena katanya perfilman bakal padat juga, jadi takutnya nggak akan kepegang. Nah, jadi aku nggak tahu. Aku tuh sebenarnya dari dulu tuh cita-cita perfilman. Terus aku tuh kayak apa ya, ingin sekali mencoba main drama di negara orang, walaupun susah, tapi tahu yang mimpi dulu aja gak sih, mimpi dulu. Kayak tuh aku paling suka sama Chow Lucy, tau gak sih Chow Lucy? Kayak dia tuh kayak sekarang tuh kayak kece banget Chow Lucy. Kayak pengen menjadi Chow Lucy, tapi jadilah diri sendiri. Blok komen tuh bakal gimana sih guys? Kalau misalnya kita pencet blok komen, akankah terjadi sesuatu sama yang komen itu?
rekomendasi makan malam lainnya itu pisang madu. Hilang komennya. Kayak ingin mencoba tapi coba gak ya? Di cafe atau kayak Cisintia desain interior kan, sepertinya tidak ada duanya karena aku ngeliat Cisintia karena aku tuh punya kayak contoh untuk dilihat gitu loh di cafe. Cici aku dulu di cafe, terus kalau desain interior kan ada Cisintia, terus mereka berdua itu kuliahnya di tempat yang sama. Cici aku juga dulu kuliahnya di tempat Cisintia sekarang. Terus aku kayak melihat mereka berdua sangat pusing. Makasih banyak Kak bela diskonnya. Jadi aku tidak mau ngambil dua-duanya karena sudah dikasih contoh mereka berdua gitu loh. Contoh untuk tidak ditiru, betul sekali, contoh untuk tidak ditiru. Terus aku akhir-akhir ini lagi suka sama tipe suara, kan tahu gak sih penyanyi namanya Bernardia ya, namanya Bernardia. Itu kayak suaranya bagus banget, kayak unik ya gak sih? Kayak aku suka suaranya gitu loh, kayak kalem, tenang. Bukan galau aku, tapi suka aja masuk suaranya itu loh. Terus ini Bruno Mars juga lagi keluarin lagu baru sama Lady Gaga kan. Itu juga bagus banget gitu loh, perpaduan mereka berdua. Kak Elin pengen masuk kampus mana? Aku ingin masuk kampus, sebenarnya tuh aku kayak pengen masuk kampus yang ada di luar negeri gitu, tapi kayak mustahil kan karena saya di JKT, jadi ya cuma bisa bermimpi. Dan sampai ketemu di balik papan. See you tuh di balik papan. Dan umur berapa? Aku umur 17 tahun.
Makasih banyak kak bola diskonnya. Menurut kalian aku masuk tim apa guys? Menurut kalian aku masuk tim apa? Kalau kalian pengen tahu nanti aku masuk tim apa, jangan lupa menonton ya. Masuk tim inti, amin. Kemarin kan pas pajama yang kemarin tuh ada anak kecil yang nonton di depan, kayaknya sama papahnya gitu ya, atau kakaknya, kurang tahu sih. Terus kayak dia itu nontonnya kayak mengamati gitu loh, kayak dalam hati aku, apakah sebenarnya dia mengikuti Alisi 13, jadi dia menonton teater untuk untuk melihat performnya biar dia belajar duluan gitu. Terus kemarin pas di Bandung, selesai Bandung tuh kan yang kemarin line up Bandung kan ada aku, ada Katy, ada Gendis, ada Kak Alia, ada Kak Ani, sama Kak Desi kan. Ya, terus tuh kita kumpul di kamarnya Katy dan Gendis. Nah kita kumpul di kamar mereka, cerita-cerita. Terus si Gendis dia tidur duluan, jadi kayak dia tidur, kita semua masih cerita. Terus tuh kemarin kita cerita-cerita, kayak kita tuh pasti kalau misalnya setelah selesai off air, kita tuh meng-review satu sama lain, kayak kamu tadi tuh kayaknya kurang ini deh. Jadi kayak untuk bisa kedepannya itu diperbaiki gitu. Beli seblak ya di Bandung. Sebenarnya tuh aku bukan beli seblak, tapi aku beli namanya apa ya, itu bakso aci, tapi namanya bukan bakso aci. ci, Bukan cilor, dia ada mie-nya, terus ada bakso acinya, terus ada kayak cuanki kah, kayaknya ada cuanki. Aku kemarin beli cuanki, tapi kayak sebelum perform gitu loh. Nah aku beli tapi sama Kak Alia sama Kak Desi, kita bertiga doang yang beli karena yang lain tidak mau. Kayaknya aku foto deh aku makan cuanki di PM, jadi orang yang tahu makan cuanki cuma orang-orang PM. Ya kan, di PM ada kan.
Itu nama di online-nya itu Chunky ya. Jadi aku taunya itu Chunky. Nggak tahu Chunky kok kayak gitu, Lini nggak tahu, bukan aku yang masak. Aku intinya beli namanya Chunky aja. Enak gak, Lin? Enak sih, enak. Lin apa? Enak Batagor, coba. Aku pernah kan sempet kayak sekolah offline. Nah habis itu tuh kayak di sekolah offline aku di sampingnya itu menjual kayak sotomi, bakmi, terus apa lagi ya, es podeng. Nah aku selalu membeli di mereka dan itu enak banget di samping sekolah aku. Tapi sekarang aku kesananya itu mahal di ongkosnya daripada membeli makanannya. Katanya kangen rumah. Iya aku kangen rumah, emang kayak kangen rumah aja gitu loh. Kayak sebenarnya tuh yang kemarin itu aku tidak di rumah, tapi mami aku yang datang ke kosan aku. Jadinya aku makan bareng mami aku, tapi di kosan aku bukan di rumah. Jadi aku terakhir ke rumah kapan nih? Terakhir aku pulang ke rumah bulan ini aku nggak pulang ke rumah. Bulan Agustus kemarin aku nggak pulang ke rumah. Kapan aku terakhir ke rumah ya? Aku sampai lupa aku kapan terakhir ke rumah. Kayak udah lama. Terus tuh kayak ada aneh aja kosan aku akhir-akhir ini. Jemuran aku tanda-tanda ingin, kayak jemuran aku kan di atas, itu kayak tanda-tanda kayak apa, mau copot gitu. Terus stop kontak aku rusak, tapi untungnya papi aku mempunyai toko bahan bangunan, jadi aku tidak usah membeli, paketin aja dari toko bahan bangunan papi aku biar aku mengirit. Terus mami aku kaget, enggak sih sebenarnya mami aku kan udah 2 kali ke kosan aku. Mami aku baru 2 kali datang ke kosan aku, papi aku belum pernah datang ke kosan aku, emang parah. Gak apa sih. Nah, mami aku kan baru 2 kali datang ke kosan. Nah pas pertama kali kesini ya kaget karena aku tidak punya sapu. Terus kemarin datang lagi, terus kayak kaget kedua kalinya karena aku tidak punya sapu. Tapi aku bilang ya aku nggak punya sapu, tapi kan aku punya alat ini. Terus kata mami aku, tapi Indonesia membutuhkan sapu. Kayak ya udah kan mami punya sapu di rumah, nanti bawain aja. Terus tadi aku ngide yang stop kontak lama aku ngide
ini mungkin emang apa namanya, ada yang kendor atau apa di dalamnya. Jadi itu aku ngide, stop kontaknya aku bongkar, terus aku nggak tahu aku harus benerin apa karena terlihat normal kan. Aku bingung aku harus benerin apa ya. Pas udah dibongkar tuh aku ya cuma liatin doang, cuma kayak aku geser dikit doang kabelnya, terus aku pasang lagi bautnya. Jadi aku cuma bongkar pasang doang, terus aku coba, tetap rusak. Jadi emang kayaknya dia sudah lelah karena aku pakai terus, jadi emang waktunya untuk diganti. Terus kalian tahu gak sih, aku punya gorden yang sangat unik. Kalian pasti nggak punya gorden kayak aku. Kayaknya cuma aku doang yang punya kayak pick me, tapi kayak emang unik aja. Jadi gorden aku mau mesan gorden aku tuh, tadinya gorden aku kan bukan abu-abu kan guys. Dulu tuh gorden aku pas kesini hijau, dan gorden yang lamanya itu emang udah sama orang yang lama sebelum aku, ada orang yang tinggal di sini juga kan. Dan itu gordennya tuh dipaku sama dia kan, dipaku. Nah terus tuh nggak ada orang yang bisa aku minta tolong untuk membongkar gorden lamanya itu. Jadinya tuh aku copot sendiri karena aku tidak punya tang atau palu untuk mencabutnya. Jadi aku tuh pakai gunting. Waktu itu aku pakai gunting. Ya aku pakai gunting. Kan guntingnya gini, jadi kayak tek tek gitu. Dan bisa, walaupun gunting aku kecil. Nah terus tuh aku mesen kan gorden, tapi aku nggak tahu ukuran jendela aku tuh berapa. Jadi aku hanya mengira-ngira aja ukuran jendela aku berapa. Kan jendela aku total kan ada 2 kan, satu di dekat pintu, satunya lagi yang biasa kalau aku live ada ya kan. Yang di dekat pintu tuh benar ukurannya. Nah aku tuh ini yang di jendela yang besarnya ini aku nggak tahu berapa. Jadi aku ngira-ngira aja. Pas datang gordennya lebih kecil daripada jendela aku, tapi karena sayang aku udah beli, jadi aku tetap pakai. Jadi dipikir-pikirnya itu kayak masih terlihat gitu. Tapi ya positive thinkingnya, jadi kalau pagi-pagi aku bangun tidur aku sudah mempunyai cahaya matahari, jadi aku tidak usah kalau siang-siang menggunakan lampu karena sudah ada cahaya matahari. Jadi nggak usah dibuka gordennya karena cahaya matahari udah masuk. Itu positive thinkingnya. Tapi kesalahan dari tokonya, yang gorden deket pintu itu dikasih, jadi gorden aku gorden tempel namanya, tidak usah menggunakan tiangnya itu dan tidak usah dipaku, jadi ditempel. Yang satunya tuh ada tempelannya gitu, jadi bisa ditempel kayak yang hitam itu loh, tahu kan? Tapi yang gorden besar aku tidak dikasih tempelannya. Aku tanya ke tokonya nggak menjawab, tidak merespon. Jadi karena aku tidak mau rugi, aku pakai solatip. Aku tidak punya double tip, aku nggak punya, jadi aku pakai solatip yang bening. Tapi masih bisa, masih tuh, lihat tuh, masih ada space kan, aku atasnya solatip. Pintar. Aku bukan pembetul barang-barang ya. Lemari aku rusak bisa benerin gak, Lin? Rusaknya kayak gimana kak? Sebenarnya lemari aku juga rusak. Tadinya lemari aku tuh lemari aku kan terbuat dari bahan kayu. Terus tuh tadi tuh nggak bisa ditutup, tapi itu bukan lemari aku, itu lemari orang sebelumnya, nggak bisa ditutup kan. Jadi atasnya aku solatipin, terus sekarang udah bisa tertutup. Coba kakak pakai solatip nih. Solatip banyak kegunaan, bukan cuma buat menutupi barang, tapi bisa dipakai buat semuanya menurut aku.
tapi kayaknya aku menuruni keturunan papi aku, karena papi aku tangan dia juga jahil. Jadi barang di papi aku di rumah aku kan emang dasarnya tidak ada air panas kan guys, cuma air dingin doang kan kalau buat mandi. Tapi papi aku tuh ngide, dibuatlah air panas, kayak dikasih alat apa gitu di torennya gitu, jadi dibuat panas gitu airnya. Tapi ujung-ujungnya air kita mati karena nggak tahu papi aku otak-atik apa, tapi kita nggak dapet air. Jadi pernah sekali, enggak sih, seminggu itu papi aku baru buat kan yang buat air panas itu. Awalnya tuh kayak berhasil, agak anget ya airnya, tapi kalau lama-lama airnya mengecil. Terus hari-hari berikutnya tidak ada air. Terus kayak koko aku, kita semua membutuhkan air kan, apalagi buat mandi itu kan. Koko aku tuh kayak sempet marah-marah gitu, kayak papi ngotak-ngatik ngapain, yang ada kita kan nggak bisa mandi nih. Terus akhirnya kita sempat mandi pakai air galon karena idenya papi aku itu. Terus ujung-ujungnya ya ada air lagi, dikit tapi kotor dulu gitu loh. Tapi sekarang nggak tahu deh apakah project papi aku membuat air panas itu masih berlanjut atau tidak, aku nggak tahu deh. Terus pernah papi aku ada satu kamar mandi yang nggak ada shower kan, tapi emang keluarga aku lebih nyaman kalau mandi tuh pakai gayung kan. Tapi papi aku ngide bikin shower, tapi showernya itu bukan pakai shower pada umumnya. Jadi papi aku tuh pakai yang buat flash air itu, tahu kan, flash air, tapi dijadiin shower kepalanya itu. Jadi shower, tapi itu berhasil, yang itu berhasil. Terus apa lagi ya, kayaknya papi aku doang deh yang bukan ide. Mami aku pernah ngide sesuatu gak sih? Mami aku kayak kalem sih, apa ya, aku ngapain ya, kayaknya mami aku paling kalem deh. Tapi papi aku tuh emang dulunya itu kuliahnya tuh di ini, apa ya, papi aku kuliah apa ya, papi aku tuh kuliah yang kayak elektronik teknik gitu, teknik elektronik, ya suka emang otak-atik barang gitu loh. Jadi kayak papi aku tuh emang hobinya gitu loh. Sedangkan mami aku dulu mami aku apa ya, aku lupa mami aku apa, kayak ya teknik mesin dulu papi aku. Jadi papi aku tuh emang kalau mesin ngerti. Jadi kalau misalnya pernah karena keberatan rumah aku, karena papi aku yang apa namanya waktu itu kan bikin air panas itu kan, terus kayaknya berat gitu loh watt listriknya. Jadi sempet apa namanya kotak gitu, terus isinya tuh yang buat mati-matiin nyala listrik gitu, sempet kayak meledak gitu loh. Dan pasti yang tahu duluan meledak tuh aku, karena kamar aku tuh deket banget sama tempat listrik itu, sama apa namanya yang buat pump airnya itu. Terus tuh tadinya bukan meledak yang kayak ada suaranya gitu, aku mencium bau aneh gitu loh. Dan pasti kalau bisik dia motornya aku kasih air nih kena potnya. Nah terus tuh aku nggak tahu kenapa kalau di rumah hidung aku langsung sensitif gitu kan, kayak mencium bau dikit tuh aku kayak udah panik duluan gitu, karena bau yang aku selalu cium tuh bau bakar gitu kan. Terus kayak bau bakar gitu, terus aku panik.
aku mencari sumbernya, di mana sumber bau itu. Takutnya kan tetangga bakar sampah, tapi ini bukan bau bakar sampah gitu loh. Jadinya aku mencari, kok ada asap keluar dari situ. Ya aku panik, aku cuma bagian paniknya doang. Aku ketok-ketok kok itu kayaknya ada yang kebakar deh. Kok aku keluar. Kok aku tidak panik sih. Dia langsung matiin aliran listriknya. Terus kayak pas yang kita telepon dulu adalah papi aku. Tapi tolong, ini sepertinya ada yang konslet. Papi aku bilang, oh ya udah nanti aja pas papi pulang. Papi aku kan di toko, dan tokonya itu lumayan jauh, bukan di rumah kan. Kayak ya udah nanti aja, matiin aja dulu. Terus kayak aku kayak, ya tapi mati listrik pi. Ya udah nanti aja pas papi pulang. Sedangkan itu siang hari, papi aku tuh pulang biasanya itu sore. Tapi karena aku memaksakan papi aku untuk pulang, akhirnya pulang. Papi aku tuh nggak bisa dipaksa sama koko sama cici aku. Pasti kalau yang minta tuh koko sama cici aku pasti nggak didengar kan. Jadi aku yang bisa membuat papi aku pulang. Pokoknya rumahku tuh aneh, unik aja. Tetangga aku juga unik-unik semua guys. Kayak sempet jadi di belakang rumah aku itu kayak peternakan ayam gitu kan. Dia tuh ternak ayam, terus banyak gitu. Nah terus tuh malam hari kebakaran lah tuh peternakan itu. Tapi aku nggak tahu itu awal mula kita tahu tuh ternak ayam. Aku tahu deh, aku inget deh. Sebenarnya kan jarak gerbang sama rumahku kan jauh kan. Jadi tuh kayak ada yang kasih tahu gitu loh, kayak digedor-gedor gitu pagernya. Kayak papi aku namanya adalah, aku tidak mau menyebut nama papi aku. Pokoknya bilang, "Papa, itu belakang kandang ayam tuh kebakaran." Kita udah tidur, itu kondisinya malam, kayak udah jam subuh gitu, kayak udah mau subuh. Akhirnya kayaknya mami aku tuh bangun, terus mami aku panik. Nah terus di situ kita semua ikut panik, kayak kita langsung buka pagar semuanya. Koko aku langsung mobil-mobil yang ada di rumah tuh langsung dibawa keluar sama koko aku. Terus mami aku langsung membawa berkas-berkas penting, karena takut kan. Papi aku langsung ke belakang tolongin orang-orang itu yang di belakang tuh, yang ternak ayam tuh. Aku langsung nolong. Kalau aku langsung apa ya, kayaknya aku langsung menggendong. Aku kan punya dogi kan. Aku langsung gendong dogi aku sama boneka aku, sama aku masukin power bank, HP, buku-buku sekolah, karena besok aku masih sekolah kan. Aku nggak mau bolos besok, jadi aku masih bawa tas sekolah, seragam sekolah, sama makanan yang aku bawa. Karena aku nggak mau bolos, karena saat itu tuh aku kayak lagi rajin sekolah, aku nggak mau bolos. Jadi aku langsung bawa barang-barang aku di dalam mobil. Jadi di dalam mobil itu full barang aku, bukan barang mami papi aku. Terus aku tuh udah mikirin gitu lah, kalau misal kebakaran nanti aku pasti tinggalnya di dalam mobil. Jadi aku harus bawa barang-barang aku di dalam mobil. Gitu sih. Itu kayaknya pas aku masih SMP deh, atau kelas 6 SD ya. Pokoknya 6 SD menjelang SMP kalau gak salah. Terus tuh papi aku kan punya yang kayak jet shower gitu, jet keran gitu, yang keran yang kenceng banget. Koko aku kece, dia kece sih. Jadi tuh ini kandang ayam, terus ini tembok rumah aku. Jadi ini belakang rumah aku, jadi kayak bisa bisa melihat keadaan yang belakang. Terus koko aku dia manjat ke belakang rumah. Jadi itu yang keran yang airnya itu
ya itulah, tahu kan kayak kakak aku menyiram kandang ayam itu dengan air rumah. Aku cuma bisa berdoa. Ya aku cuma bisa berdoa saat itu. Soalnya pemadam kebakaran itu lama banget datangnya, udah ditelepon nih, udah ditelepon berkali-kali. Kayak iya tapi tuh nggak datang. Kayak lama banget, kesel banget gitu. Jadinya yang turun tangan tuh koko sama warga sekitar. Terus karena mungkin kita semua berdoa, jadinya tuh langsung gerimis guys. Kayak beberapa menit kemudian tuh gerimis. Jadi tuh kayak Tuhan juga membantu gitu dari dan di situ aku hujan-hujanan. Kayak aku nggak diomelin kali itu hujan-hujanan, karena emang yang lain juga hujan-hujanan. Terus tapi aku sedihnya itu aku mikirin ayamnya hangus kah di dalam kandang. Kayak kasihan ayamnya, harusnya kan buat dimakan gitu loh, tapi dia malah harus kebakar. Soalnya tuh pas kayak kebakaran tuh suara ayam itu kayak bising gitu, kayak tau gak sih ayam yang berisik gitu. Terus sih kebakaran yang pertama. Terus ada lagi kebakaran yang kedua, tapi untungnya jaraknya jauh. Jadi kayak rumah aku kan emang banyak sekitarnya tuh pabrik gitu kan. Jadi ada satu pabrik, katanya malah pabrik thinner itu kebakaran dan gede banget. Tapi untungnya jauh dari rumah aku, tapi kayak seberang gitu loh, masih bisa terlihat gitu asapnya. Dan semua aliran listrik pasti dimatiin kan. Kalau yang itu sih aku nggak panik karena jauh. Cuma tapi aku nontonin aja orang-orang lari-larian di depan rumah. Seperti itu cerita kebakaran di sekitar rumah aku. Apakah ada kebakaran lagi? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya yang ketiga yang paling heboh tuh pas banjir, yang hampir semuanya banjir. Pernah ingat gak sih kalian kayak beberapa tahun lalu hampir semua wilayah di Indonesia tuh banjir. Kayak banjirnya tuh tinggi gitu loh. Dan katanya akan ada tsunami, gempa, karena gempa juga, terus akan ada tsunami. Sebenarnya rumah aku tuh nggak kebanjiran, tapi tuh kayak di depan aku tuh pabrik-pabrik itu pada kena banjir gitu loh. Terus katanya akan ada tsunami. Aku panik karena aku nggak bisa berenang. Jadinya aku tidur sudah packing. Jadi tas anti air, dalamnya ada power bank, ada makanan-makanan untuk bertahan hidup, ada satu baju. Terus aku sebenarnya nggak punya pelampung kan di rumah. Aku nggak punya pelampung di rumah. Jadinya aku mencari papan yang bisa mengapung. Jadi aku taruh papan itu di samping. Jadi kalau misalnya ada tsunami aku bisa ngapung di situ. Karena aku nggak bisa berenang. Aku sudah mikirin, papi aku pasti nolong mami aku juga nggak bisa berenang. Yang bisa berenang tuh cuma Kokoh sama papi aku, mereka berdua doang yang bisa berenang kan. Pasti kalau papi aku bantu mami aku, Kokoh aku pasti bantu hewan peliharaan aku. Berarti aku harus membantu diri aku sendiri, ya kan? Tapi itu nggak jadi aku tenang. Tapi hewan peliharaan aku harusnya bisa berenang kan? Aku nggak tahu, kalau misalnya ada sesuatu kejadian pasti aku mikir untuk kedepannya. Pasti aku menyiapkan 2 plan A dan plan B. Walaupun seru aja gitu loh. Pernah gempa
Tapi yang ngerasain gempa hanya aku di rumah itu. Mami dan papi aku kan lagi di toko, jadi di rumah cuma ada aku sama koko aku. Aku sedang tidur siang, koko aku kayaknya lagi olahraga workout tapi di depan rumah. Aku tuh tiba-tiba kebangun, terus aku melihat lampu aku tuh goyang-goyang. Tapi aku masih menyerap itu kenapa. Terus aku langsung panik kan, aku langsung ke depan. Abis itu gempanya baru selesai. Kayak aku nanya, kok tadi gempa ya? Terus kakak bilang, hah? Enggak gempa. Iya loh, tadi gempa loh. Terus kakak bilang, enggak gempa itu, enggak gempa. Terus aku cek kan, aku tuh mempunyai aplikasi BMKG di HP aku. Aku cek tuh kan beneran gempa, nggak percaya sih. Oh, nggak kerasa. Jadi kalau aku tuh kalau setiap gempa dia pasti nggak ngerasain. Dan kalau misalnya gempa tuh pasti aku yang ngerasain. Kayaknya aku ngerasain gempa udah 3 kali deh. Aku sering ngerasain gempa, ternyata kepala aku pusing. Wah, itu kakak harus minum obat pil penambah darah, kak. Aduh, muka aku ketimpa HP. Lin, teman pertama pas audisi siapa? Teman pertama pas audisi aku sama Cisintia itu kita audisi terus karena nama kita juga deket kan. Cici itu Cisintia kan depannya C. Aku kan nama audisi aku Selin kan. Jadi kayak kita selalu bersebelahan. Tapi tuh Cici itu terlalu dewasa gitu. Dan aku pas audisi emang diem banget kan, karena ya mau diem karena ya pendiam aja ya kan. Terus tuh sebenarnya ada satu orang yang sering ngajakin aku ngobrol, tapi dia sudah tidak ada di sini. Ya, bukan, maksudnya di bumi masih ada tapi tidak ada di JKT. Di sini jam berapa, guys? Aku tidak bisa melihat jam. Ini jam berapa, guys? 19.54. Pernah ada ular gak di rumah? Pernah. Sebenarnya samping rumah aku kan kayak rawa gitu kan. Gak tahu tuh, pokoknya ada satu lahan kosong dan emang gak pernah ada orang yang nempatin gitu. Dan lama-lama tuh jadinya tumbuh-tumbuh yang gede gitu kan. Dan disitu jadi kayak sarangnya ular juga. Pernah sekali aku gosok gigi kan. Aku gosok gigi di kamar mandi aku. Terus tuh pas aku gosok gigi, aku ngeliat ke atas kan, ularnya tuh lagi jalan gitu loh. Dan aku tahu kalau aku lari takutnya dia ngejar aku.
Jadinya aku mundur pelan-pelan, aku mundur. Terus sambil gosok gigi aku bilang ke papi aku, papi ada ular. Terus papi aku langsung membawa, Koko dan papi aku sih berdua langsung membawa kayak senjata, apa namanya, yang buat emang ngegedik ular, karena emang udah sering banyak ular. Jadi diketok lah. Aku berada di atas sofa karena aku takut. Ya udah deh. Tapi kan kita kan katanya nggak boleh ngebunuh ular kan. Jadinya tuh di ularnya itu kayak setengah pingsan, kita taruh di tengah jalan. Jadi biar ada orang yang ngelindas gitu. Ular nggak bisa ngejar karena nggak punya kaki. Tahu, tapi kan kalau misalnya dia sadar akan serangan, takutnya kan dia, ya kan. Tapi kan intinya bukan kita yang ngebunuh, orang jalanan yang bunuh. Masukin ke karung aja, habis itu dijual. Mau dijual ke siapa? Di sini di tempat aku sih nggak ada yang jual sate ular ya. Ada di pasar lama, tapi kan itu masih lumayan jauh dari rumah aku. Di pasar lama ada, tapi di rumah aku tidak ada. Ular apaan? Aku nggak tahu itu ular jenis apa sih sebenarnya. Susah gak Lin pas audisi? Pas audisi diwawancara doang sih. Cuma paling disuruh unjuk bakat, kayak bakat kamu apa, disuruh unjuk. Habis itu tinggal ini dia apa namanya, dikasih tahu kamu lulus atau tidaknya. Kamu nunjukin apa, Lin? Aku menunjukkan, aku berdua audisinya sama Cynthia. Jadi si Cynthia tahu aku nunjukin apa. Lin, salah semua kalian. Kamu salah semua. Nomor favorit kalian berapa, guys? Ayo coba nomor favorit kalian berapa? Angka
favorit kalian berapa? Enam, 14, dan 9, 13 soalnya tanggal lahir. 13 soalnya tanggal lahir. Ya, di 13 ada Kak Ahmad Ifrangi, makasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak LDNB, makasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak I'm to you, hope and hope, makasih banyak Kak. Di nomor 10 ada Kak Sobat Halu, makasih banyak Kak. Di nomor 9 ada Kak Arkan and Elin, makasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Danan, makasih banyak Kak. Di nomor 7 ada Kak Mas Aden, makasih banyak Kak. Di nomor 6 ada Kak PW, makasih banyak Kak. Di nomor 5 ada Kak Karisma, makasih banyak Kak. Di nomor 4 ada Kak Vicky Dewi Kio, makasih banyak Kak. Di nomor 3 ada Kak Sat, makasih banyak Kak. Di nomor 2 ada Kak Dakdikdukder, makasih banyak Kak. Di nomor 1 ada Kak Yandi Widi Hartono, makasih banyak Kakak Sisjen untuk showroom hari ini. Sampai bertemu di showroom berikutnya. Dadah. Gimana sih nih? Kok gak bisa? Oke, dadah.